Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Oke, selamat datang Pak Simon. Sudah lama gak hadir. Dan yang lainnya malam hari ini. Yuk Bapak Ibu Saudara, siapkan hati ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita. Kita masih membahas tentang penundukan diri. Ya, tentang penundukan diri. Oke, supaya sedikit nyambung ya. Apa yang kita bahas kemarin, ya saya review sedikit aja. Bahwa penundukan diri itu penting, karena apa? Itu merupakan hierarki yang Tuhan buat ya. Sehingga ketika orang menundukkan diri, hierarki itu akan berjalan dengan teratur dan tertib. Sehingga blessing dari Allah Bapa itu bisa nyampe sampai ke bawah-bawahnya ya. Nah itu ibaratnya saudara, orang yang melakukan hierarki dalam penundukan diri itu seperti pengurapan yang turun dari kepala Harun sampai ke janggut jubahnya sampai ke mata kakinya gitu. Jadi yang dari atas itu bisa nyampe ke paling bawah sehingga tidak ada yang kelewatan. Kenapa? Karena satu sama lain saling menundukkan diri menurut fungsi dan tugasnya ya. Dan posisinya masing-masing. Sehingga berkat dari atas, ya dari Bapak itu bisa nyampe kepada hierarki yang paling bawah ya. Nah saudara, kemarin sudah kita bahas ya beberapa hal yang harus dilakukan dalam penundukan diri. Contohnya ya terhadap pemimpin rohani, amin. Nah jadi terhadap pemimpin rohani kita harus bisa menundukkan diri juga. Di RTM ini kita pakai sistem senioritas. Siapa yang sudah mulai bertumbuh lebih cepat dan lebih dahulu, mereka akan menjadi senior. Ya. Nah, yang nggak bertumbuh-tumbuh itu tetap jadi junior. Nah, mereka harus tunduk pada senior. Walaupun mungkin secara usia, ya. Yang bertumbuh lebih cepat itu jauh lebih muda daripada Anda. Namun dia menempati posisi yang Tuhan telah berikan. Karena apa? Karena pertumbuhannya. Semua orang itu diberi kesempatan untuk bertumbuh. Ya, kalau Anda nggak mau bertumbuh, Anda tetap ada di bagian yang paling bawah. Sementara yang bertumbuh, mereka akan diangkat oleh Tuhan, dipercayakan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Amin. Ya. Jadi kalau Anda sudah bosan rasanya, aku ini kok ada posisi di sini terus, aku harus tunduk dengan ini dan sebagainya. Bukan masalah nggak mau tunduk, ya. Tapi dengan posisi seperti itu rasanya juga nggak enak sih. Nah kalau Anda merasakan seperti itu, solusinya cuma satu, bertumbuh. Ketika Anda bertumbuh melampaui yang lainnya, Tuhan akan angkat dan memposisikan Anda di atas lagi, amin. Ya. Nah, paling enggak ya setelah Anda di sini setelah bertumbuh Anda sejajar dengan orang yang tadinya ada di atas Anda. Anda boleh bertumbuh lagi, Anda akan naik dan naik. Amin. Cara naiknya bukan dengan kudeta. Ya. Tapi dengan pertumbuhan. Kualitasnya ada. Sehingga Tuhan menilai orang itu pantas untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Amin. Nah, saudara, yang kedua, saudara, ya, selain terhadap pemimpin rohani, nah sekarang istri terhadap suami. Nah, kemarin sudah dibahas banyak sampai pada waktu sesi tanya jawab, diskusi, ya, sampai bilang ini Pak, ini cocoknya buat istri saya. Oh sayang Pak, istri saya tidak hadir. Nah, saudara, sebenarnya saya bukan lagi sentimen dengan istri tidak, ya, tapi memang materinya seperti itu. Dan memang istri itu posisinya ada di bawah suami. Dan itu contoh pembelajaran di muka bumi untuk menunjukkan apa yang akan terjadi nanti antara jemaat dan Kristus itu digambarkan antara hubungan suami dan istri. Suaminya ya yang menggambarkan Yesus adalah suaminya dan yang menggambarkan jemaatnya adalah istrinya. Jadi perkawinan itu gambar. Ya. Nah, ketika digambar, yang menggambarkan laki-lakinya menggambarkan Kristus,
istrinya menggambarkan jemaat. Jemaat harus tunduk pada otoritas Kristus, ya. Makanya perintahnya beda. Untuk suami, firman Tuhan katakan, hei suami-suami, kasihilah istrimu, betul? Untuk istri, perintahnya berbeda. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Nah, ini memang rule-nya seperti itu. Nggak bisa dibalik. Ya, Pak, ayatnya dibalik saja. Suami suruh tunduk, lalu istri suruh nanduk, suruh mengasihi gitu ya. Nah, nggak bisa. Betul nggak itu? Ini kalau sampai dibalik, saudara, ini luar biasa. Kerusakannya luar biasa nanti. Ya, istri-istri yang mulai menempatkan, memposisikan dirinya untuk memegang peranan suami di sini, ya. Kalau dia terlalu lama ada di situ, wah itu bahaya. Kenapa? Itu dominating spiritnya luar biasa. Nanti kontrolnya bukan kontrol Tuhan, tapi kontrol daripada seorang istri itu. Dan itu akan bahaya sekali, ya. Nah, berikutnya saudara, yang ketiga, ya. Tunduk kepada siapa lagi? Anak terhadap orang tua. Ya, di sini bukan hanya orang tua asli atau ayah ibu Anda, tapi juga kepada orang-orang yang lebih tua kepada Anda. Harus punya rasa hormat. Amin. Walaupun posisinya, jabatannya mungkin gitu, lebih rendah daripada Anda. Ya, coba ya. Kalau Anda mungkin kerja di office, di kantor ada besar gitu, lalu office boy-nya engkong-engkong ya. Yang udah tua itu bapak-bapak gitu ya. Nah, Anda yang eksekutif muda ini ya, wah, baru umur 30-40 tahun. Lalu menghadapi orang yang sangat rendah kedudukannya di situ, tapi usianya udah 50-an. Anda panggil apa? Masa panggil nama? Enggak ya? Tapi kadang-kadang saya ketemu orang seperti itu. Ya, di rumah contohnya, ada pembantu tukang kebun gitu ya. Nah, itu pembantu lebih tua, umurnya 50 ya. 55 sampai 60 gitu ya. Lalu untuk anak-anak muda itu kalau macam panggil dia men, gitu. Man, gitu ya. Nggak ada kata pak sama sekali gitu ya. Atau mas gitu, nggak ada. Langsung panggil nama seperti itu. Nah, kalau Anda melihat seperti itu ya, nah ini sebenarnya anak kurang dididik, betul ya. Nah, orang tuanya nggak mau memberitahu bahwa dia mungkin memang karyawan kita, ya sangat sederhana, tapi dia lebih tua daripada kita. Hormatilah orang tuamu, hormatilah orang yang lebih tua daripada kamu. Secara umum ya. Dengan itu akan panjang umurmu dan rezekimu akan lancar. Amin. Karena orang-orang yang menghina orang tuanya, ayah ibunya, nggak menghormati orang-orang yang lebih tua, itu pelitanya padam, kata firman. Amin. Ngerti saudara, apa artinya pelitanya padam? Itu bahasa Koreanya rutak-rutuk. Lah itu apa itu? Jalan malam gitu ya, lalu bawa obor atau senter, lalu mati. Itu namanya pelitanya padam. Ya, di dalam kegelapan itu dia nggak tahu jalan, rutak-rutuk itu namanya. Ya, nah, nyari jalan, maunya jalan yang benar, nggak taunya jebur jurang. Bahaya ya, orang yang nggak menghormati orang tua bahaya. Pelitanya padam. Tapi kalau orang mau menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, umurnya panjang, rezekinya lancar. Amin. Ayo perhatikan baik-baik. Apakah Anda ya punya penundukan diri dalam hal menghormati orang yang lebih tua atau orang tua Anda? Itu dampaknya luar biasa. Ya, pertama panjang umur, yang kedua rezekinya lancar. Amin. Nah, saudara, itu sudah dibahas kemarin ya. Nanti lihat sendiri di YouTube-nya. Nah, yang terakhir kemarin terhadap lembaga manusia, ya. Nah, di Indonesia ada pemerintah. Kita harus tunduk. Ya, orang Kristen nggak boleh ikut demo.
Ya, orang demo itu nggak puas, betul nggak itu? Memang ya bahasanya keren, menyampaikan apresiasi, betul nggak itu? Oh, sebenarnya apresiasi yang dimaksud apa? Ketidakpuasan, betul? Nah, karena dia tidak puas, lalu dia sampaikan dengan nada marah, ya, dengan nada marah, nggak terima seperti itu. Nah, saudara, firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, bukan hanya kepada mereka yang baik, tapi juga kepada mereka yang bengis. Ayatnya ada, cari sendiri besok ya, lihat YouTube-nya kemarin. Oke, sekarang kita akan masuk bagian berikutnya. Setelah kita belajar tentang penundukan diri, orang yang nggak mau melakukan apa yang sudah kita pelajari tentang penundukan diri ini, mereka boleh dikatakan sebagai orang yang berontak. Ya, nah saudara, bahaya dari pemberontakan itu apa? Ketidaktaatan akan otoritas yang ditetapkan Allah pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Camkan baik-baik ini ya. Ini prinsip. Ketidaktaatan akan otoritas yang ditetapkan Allah pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Ya. Nah, jadi terhadap pemimpin. Sudah ditetapkan dong. Seseorang menjadi pemimpin Anda. Pemimpin rohani. Lalu Anda menjadi anak rohani atau adik rohaninya. Anda harus ngikutin rule-nya. Anda harus tunduk ya pada otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan adanya orang-orang yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Allah untuk menjadi pemimpin rohani Anda. Ya. Nah, suami istri juga begitu. Itu ditetapkan oleh Allah juga atas kerelaan Anda datang kepada Allah, betul? Untuk diberkati dong. Si perempuan menempatkan diri sebagai istri, laki-laki menempatkan diri sebagai suami. Amin. Nah, sebelum menikah, sebelum diberkati, pasti diarahkan, betul? Tentang posisi, tugas daripada istri, tanggung jawab daripada suami. Itu pasti ada pengarahan pranikahnya seperti itu. Ya. Nah, ini paling penting. Supaya apa? Ketika mereka nanti sudah diresmikan, nggak ada yang menyesal, lalu mereka merasa kok begini ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ya diberi kesempatan untuk memberikan konseling pranikah, saya ngomong terus terang tentang banyak perkara apa yang akan terjadi ke depannya itu nanti. Ya, saya tunjukkan efek akibatnya dan sebagainya ketika Anda mengambil posisi sebagai istri atau Anda mengambil posisi sebagai suami. Tanggung jawab itu apa? Betul nggak ya? Kewajiban istri itu apa? Ada di situ. Nah, sampai ada salah satu ya seorang calon yang sudah akhirnya saya berkati juga. Dia bilang gini, dia bilang sama calon mertuanya. Calon mertuanya bilang sama saya, itu Pak Gideon, itu kalau nanya detail banget. Gitu ya. Lalu calon mertuanya bilang gini, ya baguslah. Makanya saya sarankan untuk kamu konseling sama Pak Gideon. Supaya apa? Supaya ditanya sampai detail-detailnya. Nah, lo kaget saudara. Ternyata mertuanya sama saya kong kali kong. Dia sudah ngerti gitu ya, bahwa saya sedang mempersiapkan mereka ke depannya supaya mengerti tentang arti daripada sebuah komitmen perkawinan mereka. Karena apa? Yang satu jadi suami, yang satu jadi istri. Amin. Nah, di sini istri nggak boleh menyesal seperti itu, nggak boleh. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, untuk kedepannya ketika mereka nanti sudah menjalankan pernikahannya. Orang tua terhadap anak, yaitu perlu bimbingan. Ya, anak-anak harus diarahkan, diajar. Nah, ini sebenarnya harus dimulai dari sekolah minggu ya. Guru-guru sekolah minggu harus menanamkan dasar supaya anak itu boleh menaruh hormat kepada orang tua itu. Itu harus.
Nah nanti kalau udah remaja dibimbing lagi oleh pembinanya. Setelah mereka muda nanti dibimbing lagi, ya, supaya mereka tahu, ya, sebagai anak harus punya rasa hormat kepada orang tuanya. Amin. Nah, terus saudara, lanjutnya ya. Jalur otoritas itu akan terputus dan iblis dengan mudah akan memasukkan kekacauan. Ya. Jadi kalau sampai tidak dilakukan, otoritas yang ditetapkan oleh Allah itu, lalu ada yang memberontak terhadap keputusan Allah itu, dampaknya adalah jalur dari otoritas itu akan terputus. Nah, ketika terputus, iblis dengan mudah di sini akan memasukkan kekacauan. Bila itu terjadi, maka perbaikan hanya dapat dilakukan bila mereka yang telah insaf kembali lebih dahulu ke tempatnya yang semula pada jajaran otoritas ilahi itu, sambil menarik yang lain dalam kasih, menuntut dan menghukum yang berontak bukanlah jalan anugerah. Ya, kemarin ada pertanyaan dalam diskusi, Pak, ya, bagaimana kalau terjadi umpama istri, ya, atau suami yang salah atau ini dan itu, ya, mana ini Pak yang ini yang harus bertobat? Langsung saya kasih satu ayat, yaitu Galatia 6 ayat 1 ya. Apa bunyinya? Ya, yang rohani harus membimbing yang kurang rohani atau yang tidak rohani ke jalan yang benar, sambil menjaga dirinya supaya tidak terkontaminasi ketika menolong orang yang sedang ditolongnya itu. Jadi siapa yang insaf lebih dahulu, nggak peduli, ya, mungkin, ya, ada tuntutan atau yang dituntutnya. Tapi ketika terjadi pembenahan supaya terjadi pertobatan di sini, yang perlu memulai adalah mereka yang insaf lebih dahulu. Jadi kalau masalah ini terjadi antara suami dan istri, ya nggak boleh menuntut. Si istri harus terus apa namanya, yang memulai untuk perbaikan. Suaminya harus juga, atau sebaliknya, tergantung mana dulu yang insaf, ya. Nah, itu kalau orang Jawa bilang sing waras ngalah. Ya, sing waras ngalah gitu ya. Itu bahasa dunianya atau bahasa umumnya ya. Tapi bahasa Alkitabnya adalah siapa yang insaf atau siapa yang lebih rohani, mereka harus menarik, ya, orang yang sedang salah itu dengan kasih, ya. Nah, di dalam perkara seperti ini, ya, menuntut dan menghukum yang sedang berontak itu bukanlah jalan yang dilakukan dalam area anugerah. Ingat ya, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Dengan Anda menghukum, mengancam, dan sebagainya, itu bukan memperbaiki. Itu akan memperuncing masalah. Mungkin situasinya Anda bisa menang, ya. Namun dendam, ya, marah dan sebagainya itu terus akan mewarnai kehidupan Anda, sehingga ada unsur balas dendam. Masalahnya nggak selesai, ya, nggak selesai. Harus diselesaikan di dalam kasih di sini ini ya. Memang yang insaf ini kadang-kadang untuk membimbing yang belum insaf itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa, ya. Harus duduk, harus nunggu, gitu ya. Harus mengalah, ya. Harus memberikan penjelasan, harus memberikan pengertian, ini dan itu dan sebagainya. Tapi saudara, kalau itu dilakukan dengan murni, karena kasih, hasilnya luar biasa. Amin. Ingat, di dalam kasih tidak mengambil keuntungan. Amin. Ingat baik-baik. Ketika Anda melakukannya di dalam hukum kasih karunia ini, jangan mengambil keuntungan. Ada di situ ini. Tujuannya cuma satu. Untuk sebuah kebaikan. Amin. Untuk sebuah
kebaikan. Kembali kepada kebenaran pola yang Tuhan telah tetapkan. Kadang-kadang saya memediasi ya beberapa orang yang sedang bersengketa. Di sini saya harus berhati-hati. Karena apa? Kalau saya hanya melihat keadaannya, ya saya akan terkecoh. Untuk apa? Untuk berpihak pada satu dan tidak berpihak pada yang lainnya. Ya. Nah, di sini yang harus saya nilai apanya? Ketulusannya. Kemurniannya. Betulkah kesadaran ketika Anda insaf itu, Anda mau nurut Tuhan lagi atau tidak? Ini paling penting. Betul ya? Saya tidak melihat apa yang benar dan apa yang salah, bukan itu. Ya. Tujuan Anda mau menyelesaikan perkara itu harus dibangun dari kasih yang punya unsur ketulusan. Amin. Tidak mencari keuntungan. Camkan baik-baik. Ya. Nanti kalau Anda jadi konselor, caranya seperti ini. Sehingga Anda tidak terkecoh. Tidak mengambil keputusan yang salah. Karena hanya terpengaruh dengan sebuah argumen, lalu Anda melihat, wah kok begini ya. Lalu Anda hanya mempertimbangkan saja. Di sini yang perlu diketahui apa? Ketulusannya itu loh. Dimulai dari mana? Dari orang yang sadar dan mau memperbaiki. Jadi ketika orang datang itu aku bilang, Pak, saya mau memperbaiki sesuatu. Oke. Berarti Anda sadar lebih dahulu ya, untuk memperbaiki sesuatu. Nah, dari ini kita boleh melihat, yang sadar itu, mau memperbaiki sesuatu itu, dia mau memperbaiki sesuatu dengan hati yang tulus atau tidak? Atau ada sesuatu yang mungkin disembunyikan, atau dan sebagainya. Amin. Pemberontakan, ya tadi dikatakan dalam penjelasan kita dia, menuntut dan menghukum yang berontak, bukanlah itu jalan anugerah. Betul? Jalan anugerah itu adalah kasih. Ibrani pasal 2 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, nah saudara lihat di sini ya, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ya, itu bukan hanya berlaku untuk manusia, tapi untuk segala makhluk. Sampai yang namanya malaikat pun kalau tidak taat ada konsekuensinya. Ya. Jadi pemberontakan itu merusak jalur yang telah Tuhan buat sehingga memberi kesempatan iblis untuk bisa merusak, ya, memasukkan kekacauan, memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam kehidupan Anda, sehingga rencana Allah yang indah, rencana Allah yang baik, rencana Allah yang sempurna itu tidak berlaku atau tidak terjadi di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena jalurnya diputus sama iblis. Ya, diputus sama semua iblis tadi. Oke, saudara. Tapi kabar baiknya begini. Memang itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu pernah terjadi dan sudah terjadi dan mungkin Anda alami di dalam kehidupan Anda, kabar baiknya adalah kita punya Tuhan, betul? Tuhan Yesus
Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-8, pernah dinubuatkan ya oleh Nabi Yesaya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Banyak hal ya. Tuhan Yesus diserang habis-habisan oleh si iblis. Iblis bikin kekacauan yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Salahnya Yesus apa? Apakah Yesus kena dampak konsekuensi daripada yang disebut ketidaktaatan dalam melakukan jalur hierarki itu? Enggak. Tuhan Yesus sangat taat. Amin. Bahkan Alkitab bilang, nah, karena kamu taat, aku beri nama di atas segala nama. Bapaknya bilang, kamu taat. Jadi ini bukan penilaian kita. Allah Bapa menilai Yesus itu taat. Amin. Itu kata Bapa. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini bukan karena dia nggak taat dalam hierarki itu. Kenapa Yesus mengalami banyak intervensi daripada si iblis? Iblis membuat kekacauan di dalam dirinya itu. Itu sebenarnya bukan karena dia salah. Karena ada tujuannya. Ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan iblis. Ya. Tuhan Yesus tahu dia punya tugas untuk menebus manusia ini. Ketika dia bilang sama si iblis untuk meminta manusia itu dari tangan iblis untuk diambil, ya, iblis bilang, nggak bisa. Nyawa ganti nyawa dong. Oke, dengarlah. Kamu sekarang boleh lakukan tuntutanmu kepadaku. Apapun yang telah diperbuat oleh manusia itu, sekarang yang bayar aku. Tuntutannya boleh engkau klaim kepadaku. Wah, dikasih kesempatan seperti itu. 3,5 tahun, saudara. Hidupnya Yesus nggak tenang, betul? Tiap hari digoda oleh si iblis, diancam oleh si iblis. Akhirnya diseret di atas kayu salib. Betul? Seperti orang kena tulah. Mati sebagai orang terkutuk di atas kayu salib itu. Yesaya 53:8 telah menubuatkan, sungguh ia telah terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Artinya, kita yang pernah berontak, hari ini ada kesempatan untuk dipulihkan, betul? Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang seharusnya tidak kena tulah, dia rela kena tulah karena pemberontakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Nah, kita percaya akan penebusan Tuhan Yesus. Pasti ada way out-nya. Way out-nya apa? Cuma satu. Datang, minta ampun, mengaku, dan bertobat. Amin. Nah, setelah itu izinkan Roh Kudus untuk membimbing Anda kepada seluruh kebenaran. Sehingga Anda tidak hidup di masa lalu Anda, tapi Anda sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah, punya jalan hidup yang baru di dalam Kristus. Amin. Nah, saudara, jadi konsekuensi dari pemberontakan itu ada. Dan bukan hanya terjadi berlaku untuk manusia tok, tapi juga berlaku untuk malaikat-malaikat juga. Coba lihat ya, Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, di gambar ini saya kasih gambar ya, ini malaikat. Ya. Ada satu malaikat yang meninggikan diri. Anda tahu namanya? Lucifer. Betul? Namanya Lucifer. Lucifer itu sebenarnya ketika diciptakan oleh Allah, nggak jahat. Awalnya, dia makhluk yang sangat mulia. Bahkan dikatakan kerub yang duduk tempatnya, posisinya dekat dengan tahtanya Allah Bapa. Di
diangkat dari segala makhluk ini, Lucifer dan pasukannya itu menjadi pasukan worship leader. Ya, kalau sekarang dalam gereja mungkin disebut imam musisi, ya, dan imam-imam pemuji. Wow, ya. Mereka boleh naik ke atas panggung untuk memimpin pujian bagi yang ada di atas sana ini. Satu kali, Lucifer ini nyombong, pengen menyamai yang maha tinggi, pengen duduk di tempat itu. Tujuannya apa? Mencari penghormatan, mencari pengakuan. Ya. Nah, keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Di situ Lucifer dibuang, betul? Dihukum oleh Allah. Makanya dibilang Lucifer itu adalah malaikat yang berontak. Amin. Pemberontakan mengakibatkan satu hal yang fatal seperti Lucifer ini. Kenapa? Dia sangat sombong. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Beda dengan Yesus ya. Yesus itu direndahkan, dibuat lebih rendah daripada malaikat, betul? Tapi akhirnya ditinggikan oleh Bapaknya. Kenapa? Karena taat. Lucifer yang sudah diangkat begitu tinggi oleh Allah Bapa, ternyata harus diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena dia meninggikan dirinya. Nah, kalau disuruh pilih Bapak Ibu Saudara mau pilih atau ambil contoh siapa? Pilih siapa untuk menjadi contoh dalam kehidupan Anda? Pilih contoh Lucifer atau Tuhan Yesus? Ya, pasti supaya kelihatan rohani Anda pasti bilang, ya pilih Tuhan Yesus lah, gitu ya. Tapi nanti dalam kehidupan sehari-hari, apa yang Anda lakukan kadang-kadang, Anda ngikutin polanya Lucifer dong. Meninggikan diri, ya. Meninggikan diri, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, dari sini ya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara tahu, 1 Samuel 2 ayat 10 itu adalah isi daripada doa seorang perempuan, betul? Namanya Hana. Dalam kepedihan, dalam kesesakan, dia datang kepada Tuhan. Ya. Lalu dia bilang, Tuhan, ya, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Ya. Tuhan memberi kekuatan, memberi keadilan dan sebagainya. Kenapa Hana ini bisa berdoa seperti itu? Anda tahu ya ceritanya? Hana itu adalah istri daripada Elkana, ya. Karena Hana ini nggak punya anak, lalu Elkana ini ambil istri baru, ya, namanya Penina, ya, sehingga Penina itu jadi madunya Hana, ya. Loh, tiap tahun mereka itu jalan ke Yerusalem, ke Bait Suci untuk berdoa di sana. Setiap dari perjalanan gitu ya. Apa yang terjadi? Ya. Si Penina ini mencoba cerita dan ceritanya adalah menyakiti hatinya Hana. Ya, kalau disimpulkan sih, ya. Setiap perjalanan itu cuma satu lagu yang dinyanyikan oleh Penina. Sehingga yang didengar oleh telinganya Hana itu cuma nyanyian daripada Penina. Kira-kira lagunya apa, saudara, kalau nggak tahu? Kalau tahu. Ya lagunya gini. Dul mandul 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 dul mandul 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 gitu ya. Ya. Gua punya anak, kamu enggak, gitu ya. Kalau enggak punya anak itu dulu ya, di dalam perjanjian lama itu enggak punya arti gitu loh.
perempuan kalau nggak punya anak itu, ya itu derajatnya turun dibanding perempuan yang punya anak. Jadi Penina itu menghina si Hana itu. Sampai suatu kali Hana itu lapor, minta pembelaan kepada suaminya, Pak, itu si Madu, gitu ya. Kok gitu sama saya ya? Gini. Ya. Si Elkana itu bilang gini, walaupun dia punya anak 1.000.000 pun, gitu, kamu paling aku cintai pokoknya. Tapi hiburan dari Elkana itu tetap aja tidak menyembuhkan hatinya Hana. Ya, karena apa? Caranya sangat luar biasa dari Penina itu. Akhirnya si Hana mengambil sebuah keputusan. Datang kepada manusia, nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Sambil dia punya tekad, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Oh, hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Dia yang tahu apa yang aku perlukan. Dia yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupanku. Dia yang tahu, gitu ya. Akhirnya dia ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Masuk ke bait Allah itu, dia doa. Saking seriusnya dalam doanya kepada Tuhan itu, sampai nggak kenal waktu. Semuanya sudah pulang, gitu ya. Tinggal Hana seorang diri di situ itu. Dan dia sudah kehabisan kata-kata, dia nggak bisa ngomong lagi. Cuman satu, air mata yang mengalir. Ya. Dalam hati daripada Hana tuh, dia berkata, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Sampai mulutnya kumat kamit gitu ya. Tapi nggak ada suaranya. Imam Eli kontrol, dia lihat, loh kok masih ada satu orang ini. Ya, dia amati tidur enggak ya? Oh enggak, masih komat kamit itu ya. Dengerin, kok enggak ada suaranya ya? Ya. Si Imam Eli bilang, ini jangan-jangan orang udah saking sedihnya sampai stres nih. Ya. Imam Eli itu ngomong gitu, ya. Si Hana itu ketika Imam Eli ngedumel kayak begitu tuh, dia denger, gitu. Dia dengar seperti itu. Nah, saudara, dalam keadaan seperti itu, kita lihat ya, apa yang terjadi. Hana itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan itu adil. Tuhan jadi hakim di antara Penina dan Hana. Setahun kemudian, Hana itu datang bersama suami sambil gendong anak ya. Diserahkan kepada Imam Eli. Ini aku serahkan untuk Tuhan karena nazarku kepada Tuhan. Siapa kamu? Oh, Tuhan mungkin lupa sama saya. Saya ingat dengan Tuhan. Tuhan yang mikir saya kemarin orang stres itu loh. Waktu saya doa bagian terakhir, ya gini-gini. Wah, Imam Eli kaget. Terus, ini yang aku minta dari Tuhan. Aku minta anak yang biasa, Tuhan berikan anak yang spesial, yang luar biasa. Anda tahu siapa namanya? Samuel, amin. Dia tumbuh di atas rata-rata, amin. Akhirnya jadi seorang leaders, jadi seorang pemimpin atas bangsa itu. Dan Samuel itu hidupnya luar biasa. Kenapa? Dia keluar dari permintaan seorang perempuan yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Memang karena keadaan. Sehingga kita kadang-kadang harus merendahkan diri. Tapi kadang-kadang itu baik. Ya. Hati yang hancur tidak engkau pandang hina ya Allah. Kata Daud. Betul? Engkau mengangkat orang yang rendah hati. Tapi engkau menurunkan orang yang meninggikan hati. Amin. Nah, jangan berontak. Karena keadaanmu. Lalu Anda nggak terima. Lalu Anda akan mewarisi sifatnya Lucifer. Berontak. Berontak itu artinya nggak puas. Pengen meninggikan diri.
Amin. Keluar dari jalur yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Amin. Nah, saudara, mungkin Anda berpikir, Pak, kalau saya enggak mempromosikan diri saya sendiri, meninggikan diri sendiri, enggak pamer, siapa orang tahu saya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Nah, saudara, tentang peninggian, Allah itu punya kewajibannya. Amin. Nah, Anda tahu ya, siapa yang ingin menduduki tempat yang tinggi atau dipromosikan, ia harus merendahkan diri dan menantikan tangan Tuhan yang meninggikannya dan bukan meninggikan diri sendiri. Amin. Jadi kalau Anda pengen menempati tempat yang lebih tinggi, Anda harus merendahkan diri. Tadi saya katakan, sudah bosan nih ada di sini posisi ini. Belajar bertumbuh. Ketika Anda belajar dan mau bertumbuh, cara belajar dan bertumbuh itu punya sikap mau diajar. Itu rendah hati namanya. Amin. Nah, ketika Anda rendah hati di sini, menantikan tangan Tuhan, nanti Tuhan itu akan mengangkat, meninggikan orang yang pantas untuk ditinggikan saat itu. Ya, nggak peduli Anda orang mana, orang siapa. Jangan pernah membanggakan diri Anda. Biar Tuhan, Anda jatuh di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan ini dia punya hak untuk mengangkat Anda di posisi itu. Kalau tidak, saudara, karena nafsumu untuk menempati posisi yang tinggi itu, Anda bisa jadi seorang penjilat nanti. Apa yang Anda lakukan pasti tidak tulus. Hanya satu tujuannya, supaya Anda kelihatan hebat di depan pemimpinmu. Dengan harapan supaya Anda dipromosikan ada di tempat itu. Amin. Nggak perlu seperti itu. Coba mulai. Ikutin rule-nya Tuhan. Siapa yang menduduki tempat ya yang tinggi, ia harus merendahkan diri. Ya, camkan baik-baik ini. Ini syarat untuk promosi. Siapa yang ingin menduduki tempat yang tinggi, ia harus merendahkan diri dan menantikan tangan Tuhan yang meninggikannya dan bukan meninggikan diri sendiri. Yakobus, orang berhikmat ya, dia menasihati kita malam hari ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Kalau di hadapan Tuhan itu jangan banyak pamer. Tuhan, ya kalau bukan aku siapa lagi? Ya, ini perkara besar bisa terjadikan gua gitu. Jangan. Amin. Anda harus mulai belajar untuk merendahkan diri. Tapi bukan minder loh, bukan. Beda ya. Kalau Anda disuruh, Anda lakukan karena Anda bisa. Tapi Anda bukan pamer supaya dipakai, bukan itu. Ini beda tipis masalahnya. Ya, bedanya tipis. Orang minder bedanya juga tipis. Dia bisa, tapi malu. Sehingga kalau disuruh ini, Budina berdoa ini, Pak, saya nggak bisa ngomong. Padahal kalau di luar di arisan tuh, wah, petak, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Nah, gitu ya, Budina, ya. Besok bantu nyanyi ya, singer. Aduh Pak, saya nggak bisa nyanyi, suara saya kayak kaleng pecah. Kalau Bapak suaranya kan serak basah. Saya kira serak kering, Pak. Tapi kalau di rumah gitu, romantika di amor. Wow. Di kamar mandi nyanyi terus gitu ya. Tapi kalau disuruh nggak mau. Lah itu minder namanya. Lah minder itu identik dengan sombong. Tapi sombong yang tidak diwujudkan.
Jadi orang minder itu sombong sebenarnya. Dia bisa, tapi nggak mau melakukannya. Ya, dengan alasan yang negatif. Gitu ya. Kalau Tuhan tunjuk giliranmu, ini tiba saatnya untuk kamu tampil. Dan Tuhan yang memilih. Terima kasih Tuhan. Untuk kepercayaanmu. Aku mau lakukan, aku mau kerjakan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin untuk Tuhan. Amin. Nah, itu beda. Itu bukan sombong. Kenapa? Anda berdiri di situ bukan karena Anda mau, tapi karena Tuhan yang menunjuk Anda. Amin. Dan Anda bisa karena Tuhan lihat potensi yang ada di dalam diri Anda. Amin. Nah, ini belajar ya. Prinsip seperti ini harus. Peninggian itu dari Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Baca sama-sama. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Target rencana Tuhan bagi Anda ini, mengangkat Anda menjadi kepala bukan ekor. Anda ditakdirkan untuk naik dan bukan turun. Tapi syaratnya apa? Asal dengar perintahnya Tuhan dan taat dan setia. Naik itu pasti, amin. Jadi kepala itu pasti. Dasarnya ayat ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Nasibmu itu jadi pemimpin. Jadi kepala, amin. Nah, kapan itu terjadi? Tunggu sampai Tuhan bilang, pimpin ini ya. Nah, kadang-kadang Tuhan percayakan dulu dari perkara yang kecil, betul? Pimpin keluargamu dulu, pimpin kelompok kecil ini. Nanti Tuhan tingkatkan, sampai nanti akhirnya kaget ya. Loh. Saya kok menjadi pemimpin atas kelompok yang besar seperti ini ya? Gak pernah bermimpi saya seperti ini, saya ada di tempat ini. Siapa yang menempatkan Anda di situ? Tuhan yang menempatkan Anda. Amin. Memang nasibmu menjadi seorang pemimpin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tapi syaratnya apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Nah, Mazmur 75 ayat yang ke-6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim yang adil. Perhatikan ya. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi sebelum menggenapi ayat yang ke-7 ini, ada perintah larangannya, betul? Apa larangannya? Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher, ya. Nah, saudara, ada dua binatang yang hampir mirip ya, kambing dan domba. Anda tahu ya? Apa bedanya kambing dan domba? Kambing itu punya tanduk, domba itu enggak. Makanya domba itu selalu identik lemah, butuh pengayoman, butuh perlindungan, betul? Terus bergantung kepada gembalanya. Kalau si kambing enggak, dia suka bertarung. Ya. Nah, Alkitab bilang nih, Daud itu gembala, jadi dia ngerti dua karakter dua binatang ini. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Sebenarnya
Apa yang dikatakan Tuhan kepada Daud ini? Jangan nyombong, jangan pamer, jangan merasa hebat, jangan merasa dirimu bisa. Betul? Bukan berarti Anda nggak bisa. Anda tetap punya potensi. Tapi ketika Anda punya potensi, Anda punya kemampuan, Anda punya kapasitas dan sebagainya itu, jangan pamer. Ya. Jangan merasa dirimu hebat. Karena Anda melihat potensi yang ada di dalam diri Anda itu. Ya. Apalagi kalau orang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, lalu nyombong. Lah itu tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Itu lebih parah. Ada orang yang saya ambil contoh, memang dia ada potensinya. Ya orang mungkin maklum. Ya dia ngomong begitu makanya dia bisa dong segala macam gitu. Walaupun dia bisa, nggak usah ngomong harusnya, betul? Sampai nanti Anda lihat Tuhan yang akan mengangkat. Ayat yang ke-7 ya, baca lagi. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amin. Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk mempromosikan seseorang. Kapan saatnya Bapak Ibu Saudara akan dipromosikan? Tuhan punya waktu yang tepat buat Anda juga sendiri. Amin. Ya. Mulai belajar menunggu, menanti waktunya Tuhan. Kalau waktu itu terlalu lama dan sebagainya, nyanyi aja, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, Engkau tak menaikkan janji, di tanganmu janjimu luar biasa. Engkau yang berkata, aku adalah kepala, aku bukan ekor. Ya, Engkau membawa aku naik, aku bukan turun. Terima kasih Tuhan, di dalam tanganmu promosi itu pasti terjadi. Amin. Kapan? Waktu Tuhan yang tepat. Ketika Anda mendahului waktu Tuhan, nah disitulah terjadi namanya pemberontakan. Ya, oke. Sekarang bagian terakhir, submission atau kepatuhan. Ya, nah, jadi kepatuhan itu unsur yang ada di dalam penundukan diri. Ya. Patuh. Orang yang tunduk, yang menundukkan diri, dia akan melakukan sesuatu dengan taat. Nah, itu yang disebut patuh namanya. Kepatuhan itu loh. Ya. Kita ambil contoh Yosua, Saudara ya. Yosua dengan setia melayani Musa sampai Musa diambil oleh Tuhan. Tapi karena kepatuhannya kepada Musa, ia ditunjuk Tuhan menjadi penerus tugas Musa dengan penyertaan Tuhan yang serupa seperti Musa. Yosua itu luar biasa, ya. Kesetiaannya luar biasa, komitmennya luar biasa. Bukan hanya dia sebagai dua orang dari 12 pengintai yang pernah diutus ke Mesir itu ya, untuk melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Bukan itu saja. Tapi ternyata setiap hari sebagai asistennya Musa, Yosua itu sangat-sangat patuh tunduk pada dia. Jadi kalau Musa itu mau naik ke atas gunung, saudara, ini kalau saya gambarkannya. Yosua itu mengantar. Tapi Yosua nggak boleh naik ke atas gunung. Yosua harus nunggu di kaki gunung. Ya, jadi ada kampung rakyatnya bangsa Israel. Yosua ikut sama Musa, tapi dia berhenti di bawah gunung itu. Musanya naik ke atas gunung. Ya kalau dibilang capek ya capek Musa, betul ya. Nah, saudara, tapi Anda lihat kok ada kondisinya. Ketika Musa harus 40 hari ada di sana, Musa ketemu siapa? Musa ketemu Tuhan. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Yosua yang ada di kaki gunung, ketemu siapa?
Itu, ya, ketemu macam-macam tuh di situ. Nunggu tuannya itu turun itu. 40 hari kadang-kadang. Musa di atas ketemu Tuhan enjoy. Musa bilang, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu, gitu ya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, wah, gitu ya. Tapi yang di bawah nih, si Yosua, lagunya beda. Ku mau di sana, ku mau di sana. Enak Musa dong di atasnya. Tapi Yosua itu melakukannya dengan taat. Dia tekun. Ketika terjadi peperangan, betul? Bangsa Israel itu tertekan. Lalu Tuhan bilang, angkat tanganmu Musa. Musa angkat tangan. Ketika Musa angkat tangan, bangsa Israel menang. Ketika Musa turunkan tangannya karena penat, bangsa Israel kalah. Ya, akhirnya saudara, Yosua dan Hur menopang tangannya Musa. Betul ya? Setia mendampingi Musa. Nah, akibatnya apa? Orang-orang seperti ini dipilih oleh Tuhan. Jadi pilihan Tuhan itu bukan bim salah bim. Anda bertobat, langsung dipilih oleh Tuhan jadi leader, jadi pemimpin. Enggak, saudara. Ada prosesnya, amin. Ada hal-hal yang mau dilihat Tuhan dulu dalam kehidupan Anda itu. Ada enggak karakteristik seperti Yosua itu di dalam diri Anda? Sehingga Tuhan itu bilang begini, Yosua 1 ayat 5, perhatikan ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji Tuhan itu luar biasa ya. Kalau yang di atasnya seperti pun, ya seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, gitu ya. Nah, atau aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu secara umum ya. Tapi ada seperti ini, bagian B-nya ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya, Yosua itu distandarkan sama seperti Musa. Tuhan menilai sehingga perhatian Allah terhadap Yosua itu nggak kurang sedikit pun daripada Allah memperhatikan Musa. Amin. Ini luar biasa ya. Kok bisa? Karena Yosua berbuat sesuatu, bukan? Allah melihat ada nilai plus di dalam diri Yosua itu. Sehingga Allah memilih Yosua untuk dipromosikan. Nilai apa, saudara? Bukan hebatnya Yosua perang, bukan. Ya. Tapi yang dilihat Tuhan adalah dia punya nilai kepatuhan, submission. Belajar bukan sebuah bencana ketika ada kondisi, situasi Anda harus dipimpin oleh seseorang. Dan orang itu galaknya luar biasa. Tapi di sini Tuhan mau melihat di bawah otoritas orang itu. Apakah Anda akan memunculkan, bisa dilihat oleh Allah, ada nilai kepatuhan atau tidak? Kalau tidak, nggak pantas. Tuhan nggak akan pilih Anda, amin. Ya, walaupun Anda ngiler pengen dipilih kayak Yosua, tapi kalau Anda tidak punya satu nilai seperti yang ada di dalam diri Yosua, yaitu submission, kepatuhan seperti ini, jangan pernah mimpi Tuhan akan bilang sama Anda seperti dia bilang sama Yosua. Amin. Contoh lain, ya, hubungan antara Elia dan Elisa. Ya, Elisa mengikuti Elia sampai titik terakhir perjalanannya di atas bumi ini. Ia tak meninggalkan diri, dia tak meninggikan diri dan tidak juga merasa tak layak mengikuti tuannya. Murid-murid Elia sangat banyak,
Ada yang di Betel, ada yang di Yeriko, dan tentunya di tempat-tempat lain. Tak satu pun di antara mereka yang mengikuti Elia sepatuh Elisa. Amin. Nah, saudara, kepatuhan Elisa menyebabkan ia memperoleh berkat terbesar. Karena yang terbaik sering muncul saat terakhir ia melihat gurunya naik dari dunia materi, pindah ke dunia roh. Lalu selanjutnya ini membuka kesempatan baginya menerima 2 kali urapan Elia. Ya, Anda tahu saudara, Elisa itu beda dengan murid-murid Elia yang lain. Kesetiaannya, kepatuhannya sampai titik akhirnya. Dia tidak hanya berhenti di Betel. Dia tidak hanya berhenti di Yeriko. Bahkan ketika awal Elia memanggil Elisa, Elisa itu bukan pengangguran, bukan. Dia orang kaya, sedang bekerja. Membajak dengan 8 sapi. Ya. Dilempar jubah itu, dia ngerti. Ya. Lalu sapinya dipotong semuanya. Dan bajaknya, kayu bajaknya itu buat bakar sapinya itu. Lalu dia mulai ikut Elia, saudara. Ya, lah mulai saat itu dia jadi abdinya Elia. Ikut terus gitu ya. Semua berhenti mengikut Elia seorang diri. Dia menyeberang Yordan itu. Lalu disitulah hanya dia dan Elia. Di tempat itulah Elisa melihat tuannya diangkat ke surga. Masuk ke alam roh. Dan dia dapat warisan. 2 bagian rohnya Elia. Lalu dia jadi pemimpin berikutnya. Amin. Nah, saudara Anda lihat ya. Ini kan seleksinya ketat. Untuk memilih kandidat berikutnya nih, pemimpin baru berikutnya ini, dia harus melewati banyak pesaing-pesaingnya ya. Berapa? Mungkin jutaan orang pada waktu itu. Murid Elia banyak. Ingat ketika itu kan muridnya banyak sekali si Elia itu, betul? Ya. Nah, tapi kenapa Elisa yang dapat estafet jubahnya itu? Bahkan 2 bagian dari rohnya diterima oleh Elisa. Nah, di sini lihat ya, kepatuhan. Kuncinya ada di situ. Nah, satu kali Elisa itu pernah ngomong gini, di manakah Tuhan Allah Elia? Rupanya saudara, selama ini ia belum pernah jumpa secara pribadi dengan Allahnya Elia. Ia hanya memandang gurunya yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi kini ia mengalami perjumpaan pribadi dan berjalan dengan Tuhannya Elia seperti yang pernah dialami oleh gurunya. Jadi Elisa itu menganggap, aku ada di sini ini, aku dipimpin oleh pribadi yang sama seperti pribadi yang pernah memimpin tuanku Elia. Sehingga disebut Tuhannya Elia. Padahal ini Tuhan yang sudah memimpin Elisa. Tapi si Elisa tetap bilang, Tuhannya Elia. Nah itu hampir sama seperti Yosua tadi. Siapa yang ngomong? Tuhan bilang gini, seperti aku menyertai Musa, aku menyertaimu juga. Ya, nah, nangkep saudara ya, dari kesetiaan, dari kepatuhan seperti ini menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Yuk kita lihat ayatnya dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, nah saudara, ini terjadi ya. Ketika dia mau balik untuk nyebrang, ya, dia pengen tahu di manakah Tuhan Elia. Lalu dipukul air itu terjadi mujizat yang sama.
Dan itu membuktikan bahwa Elisa akhirnya diakui oleh murid-murid yang lain sebagai pengganti Elia. Amin. Nah, contoh berikutnya. Tuhan menyuruh murid-muridnya mengikut dia dengan patuh. Dan ujung-ujungnya ia membawa mereka melihat kemuliaan Allah. Demikian pula semua murid Tuhan meminta murid-murid di bawah mereka untuk mengikuti teladan mereka juga. Kalau bukan karena Tuhan yang mengatur hierarki ini dan setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, maka kita tak akan berani berkata seperti Paulus. Ya, Paulus itu pernah ngomong begini. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Paulus itu ngomong, turutilah teladanku. Nah, memang kalau ayatnya kita tambah lagi di bawahnya, seperti aku mengikuti Kristus. Kenapa Paulus nggak ngomong gini aja? Ikutlah teladan Kristus. Kenapa dia mesti pakai kalimat ikutlah teladanku? Karena aku mengikuti teladan Kristus. Nah, saudara, perhatikan ya, seorang pemimpin, ya, sebelum memimpin, jadi Paulus itu bukan berarti dia sudah hebat, sudah sempurna gitu, enggak. Sehingga orang harus mengikuti dia, tidak. Dia tetap mengikuti Tuhan untuk disempurnakan, ditingkatkan lagi terus, ya. Dia tetap ada di dalam proses untuk menambah supaya dia semakin serupa dengan Tuhan. Nah, di sini di level seperti itu dia bisa bilang kepada pengikutnya, ya. Dia bilang, ikutlah teladanku. Seperti aku mengikuti teladan Kristus ini, polanya yang dibangun. Ya. Nah, level yang paling rendah ini kalau Anda tarik untuk dia bisa ngikutin figur yang paling atas itu, mereka kesulitan. Kenapa? Kapasitasnya nggak ada. Nggak mampu, betul? Nah, loh di sana fasilitasnya sudah ada kok, betul nggak ya? Umpama dia itu karyawan paling bawah gitu, lalu Anda targetkan, kamu harus hidup kayak bos yang atas direktur gitu loh. Bingung dia, betul loh. Gimana aku bisa naik mobil, gimana aku bisa makan di restoran, gimana nggak punya semuanya. Ya, nah untuk itu dia harus meneladani leader yang di atasnya, betul? Nah, leader yang di atasnya ini, dia ngikutin yang di atasnya lagi. Ngikutin yang di atasnya lagi. Ngikutin yang di atasnya lagi. Amin. Anak tunduk pada orang tua. Istri tunduk pada suami. Suami tunduk pada Kristus. Kristus tunduk kepada Bapa. Amin. Nangkep saudara maksud saya? Jadi kalau si anak ini belajar untuk tunduk pada orang tua, sebenarnya dia sedang belajar untuk tunduk pada Allah. Amin. Istri tunduk pada suami, dia sedang belajar untuk tunduk kepada Allah. Nah, suami-suami sekarang harus berkata seperti Paulus. Ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Supaya apa? Yang ikut Anda enggak tersesat. Kalau suami-suami enggak ikut teladannya Kristus, lalu memaksa istrinya untuk ikut dia, wah, apa yang terjadi? Wes bablas angin semua, betul nggak loh? Rusak semuanya nanti. Kenapa? Nah ini panutannya nggak tepat, amin. Di sini Paulus bukan nyombong loh, bukan, amin. Nah di sini gambaran hierarki itu, siapa nurut siapa, siapa jadi teladan siapa, amin. Menjadi seorang pemimpin adalah menjadi teladan. Kepemimpinan adalah menjadi contoh bagi yang dipimpinnya. Amin. Nah, tugas yang dipimpin sekarang patuh. Ya.
patuh. Di sini ini ya. Satu ayat penutup bersama-sama. Yohanes 11 ayat 40. Ya. Ini hasilnya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan kondisi yaitu Lazarus yang mati di sini ini. Semua orang bilang sudah bau, nggak mungkin, enggak ya? Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan. Apa hubungannya dengan penundukan diri? Mana ada zaman sekarang orang bisa menundukkan diri, Pak? Ini zaman emansipasi. Itu enggak itu? Harga diri. Wah, si anak-anak itu sekarang kan bisa ngomong macam-macam, betul ya? Untuk apa? Untuk supaya enggak mau tunduk itu alasannya ada. Zaman seperti ini. Nah, tapi firman-Nya katakan, Pak, jika engkau percaya bahwa penundukan diri yang dilakukan dengan kepatuhan itu Anda kerjakan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Yesus, saudara, dia melakukannya bukan karena dia bisa, betul? Tapi karena dia disuruh Bapaknya. Amin. Dia patuh saja. Di mana-mana orang mati ya dikubur, betul ya? Apalagi keluarganya sudah ikhlas. Dan Marta itu dia bilang, iya nanti dibangkitkannya bukan sekarang. Tapi Bapak di surga bilang, enggak, Lazarus harus bangkit. Yesusnya patuh sama otoritas yang di atasnya. Dia berdiri di depan kuburan itu yang ditutup dengan batu dan dimeteraikan dengan palang itu. Lalu dia berdoa menengadah ke atas. Bapak, ya, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku dan engkau sudah mendengarkan aku. Amin. Dia bilang, Lazarus keluar. Wah, buka pintunya. Dia bilang, Lazarus keluar. Keluar dari sana. Masih terikat dengan kain tuh. Buka itu. Lepasin. Hidup. Luar biasa. Lihat kemuliaan. Tuh. Karena patuh. Mati pun bisa dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil. Ya, penundukan diri itu bisa dilakukan. Kalau Anda mau dan Anda rela. Hasilnya keren. Amin. Ayo mulai. Ya, tentang penundukan diri itu jangan hanya menuntut, istri, kamu harus tunduk padaku ya. Anak-anak, kamu harus tunduk padaku. Lakukan dulu kewajiban Anda. Sebagai suami, apakah Anda sudah tunduk kepada Kristus belum? Sehingga engkau bisa berkata seperti Paulus, ikutlah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.